Ya. Eh, dari data yang sudah saya dapat dari pertanyaan sebelumnya, jadi kegiatan employee relation yang dilaksanakan di sana menurut saya sendiri itu belum sepenuhnya apa ya, Miss, belum baik gitu, Miss, masih perlu ditingkatkan lagi. Asal-asal Oke. ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan seperti kayak olahraga bareng karyawannya, lalu rencananya akan diadakan gathering, lalu juga ada program pelatihan, tapi pelatihannya itu hanya persen per persen. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang baru masuk, hanya dibimbing aja sih, misalnya nanti kamu alurnya ke sini ya, kamu alurnya ke sini, hanya seperti itu. Belum ada pelatihan yang memang kayak training gitu, Miss. Lalu untuk kegiatan selanjutnya itu ada jadi anniversary kantor, Miss. Jadi setiap tahun itu ada merayakan ulang tahun bareng-bareng gitu, Miss. Dan juga setiap ada karyawan yang ulang tahun itu ada surprise kecil-kecilan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan pertama sih, Miss, yang saya ingin tanyakan ke kami semua, kira-kira ada nggak sih, Miss, kriteria-kriteria atau aspek-aspek yang bisa dibilang employee relation itu berhasil dijalankan gitu, Miss? Oke, sebelum aku jawab boleh nanya dulu nggak? Boleh, Miss. Nah, si CV apa tuh tadi namanya? Itu jumlah karyawannya berapa? Ada sedikit sih, Miss. Uh, 90-an kalau nggak salah, Miss. Sebentar. 90-an semua di satu lokasi atau di beberapa kantor Enggak, gedung? jadi hanya satu kantor. Jadi satu kantor itu tuh isinya ada marketing, ada HRD-nya, ada adminnya. Nah, untuk di tokonya itu beda lagi nih. Jadi tokonya paling sales kayak gitu-gitu. Nah, jadi 90-an itu udah termasuk sama yang di toko gitu nih. Jadi di dalam kantornya itu cuma ada sedikit belasan kalau nggak salah atau 20-an gitu. Oke, dia udah berdiri berapa lama? Dari 2005, kurang lebih 19 tahun. Oke. Umur karyawannya rata-rata deh. Untuk karyawannya rata-rata di 25 sampai 40-an. Yang paling tua 40-an Ya, kira-kira. ya. Ini tebakan kamu aja yang belum kamu cek ya. Karena itu ada apa ya, bisa dibilang atasannya nih ulang tahunnya ke 40-an. Oke, 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 Ya, oke. Oke, kembali lagi pertanyaan kamu tadi apa? Apa aja kriteria? atau aspek-aspek yang bisa dibilang employee relation itu berhasil untuk dijalankan. Oke, ada beberapa hal yang bisa menjadi tolok ukur. Dan apa namanya untuk mendapatkannya juga berarti nanti harus melakukan kayak riset juga gitu ya untuk mendapatkan datanya. Tapi biasanya tuh kalau em, program itu sudah efektif, satu akan didapati karyawan itu senang bekerja di mana dia eh, senang bekerja di perusahaan tersebut ya. Kedua, kinerja dari karyawan itu baik atau bahkan sangat baik ya. Ketiga, jarang terjadi atau istilahnya kalau bahasa kerennya employee retentionnya bagus. Dalam arti karyawannya tuh betah, nggak gampang keluar masuk gitu. Tiba-tiba sebulan kerja resign. Itu enggak. Justru banyak karyawan yang mungkin punya masa kerja at least 3 tahun ke atas gitu. Dan tadi kamu kan sebut ada program work anniversary gitu kan, udah berapa tahun kerja terus ada seru-seruan gitu kan ya. Nah, itu salah satu tanda kalau misalnya karyawannya itu betah.
Itu tadi udah 3 ya. 4 adalah karyawan merasa bahwa dia dihargai gitu. Mungkin 4 itu yang ada di atas yang sekarang lagi aku kepikiran ya, saya karena benar-benar nggak buka buku atau apa-apa. But kalau kamu bisa dapetin itu akan menunjukkan bahwa eh, employee relations-nya itu oke gitu. Dan balik-balik lagi, employee relations itu bukan cuma sekedar program ya, tapi juga gaya komunikasi dari pemimpinnya, terus dari banyak faktor juga dari apa namanya penghargaan yang diberikan ke karyawan dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya dari beberapa aspek ini ya Mas, ujung-ujungnya loyalitas dari karyawan itu sendiri Mas. Iya, loyalitas iya, tapi juga di satu pihak harus dilihat juga kinerjanya, say. Dalam arti, ya ada orang betah kenapa? Ya malah saya gue pindah kan itu nggak ini juga ya, kurang pas ya. Tapi yang diharapkan adalah dia betah dan memang memberikan performance atau kinerja yang terbaiknya. Nah, itu berarti itu dalam kondisi ideal ya, berarti karyawan tersebut merasa cocok dengan pekerjaannya, dengan lingkungan dia bekerja, sehingga dia nggak masalah untuk memberikan yang terbaik, ya kan? Logikanya kan begitu ya. Tapi ada 4 aspek ya Miss untuk bisa dibilang employee relation itu berhasil gitu. Ya Menurut Miss itu sendiri. yang ada di kepala ya, aku nggak pakai Ya, teori, tapi ini berdasarkan observasi aku sebagai praktisi ya dulu gitu betul lah. betul. Ya. Baik Miss. Ke pertanyaan selanjutnya ya Miss. Eh, Miss kan tadi udah disebutkan juga kalau Miss ini praktisi sekaligus akademisi ya Miss ya. Eh, Menurut Miss sendiri ada nggak sih Miss kegiatan employee relation yang pernah Miss jalanin yang memang itu dapat apa ya bisa dibilang berhasil kayak tadi dari loyalitasnya, dari kinerjanya, Miss pernah ada pengalaman gitu nggak sih Miss? Oke, kebetulan perusahaan yang dulu saya bekerja itu cukup besar ya, karyawan itu sampai sekitar 700-an dan berada di berbagai lokasi. Dan salah satu tantangannya adalah komunikasi antar lini dan juga antar departemen gitu. Bagaimana untuk bisa mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai departemen ini menjadi sinkron gitu ya untuk satu tujuan kira-kira. Em, Salah satu program yang em, cukup efektif dijalankan adalah ketika pucuk pimpinan mau ngobrol sama hampir semua karyawan. Dalam arti yang dia minta bukan ketemu terus di satu aula dikumpulin sekaligus, bukan. Dia secara khusus minta tolong rolling, em, saya mau ketemu apa dibikinin satu format di mana saya bisa ketemu dengan karyawan dan ngomong sama mereka face to face secara langsung. Dan itu dilakukan mungkin cukup lama ya karena kan rolling 700 karyawan belum lagi yang ada di daerah dan lain sebagainya meskipun dengan perwakilan ya tapi paling enggak em, kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk karyawan even di level paling rendah sekalipun untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi. Apa dampaknya? Dari sisi karyawan, satu dia merasa terlihat bahwa dia merasa Ada saya di situ. penting. Ya, saya adalah bagian dari perusahaan ini. Kedua, dia mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan mendengarkan hal-hal tentang perusahaan langsung dari pucuk pimpinan. Ya, jadi nggak melalui bosnya, jadi udah nggak filter kan. Biasanya kan kita belajar ya komunikasi. Kalau misalnya dari satu orang disampaikan ke orang berikutnya, ke orang berikutnya, nanti di ujung ada aja informasi yang berubah Miskomunikasi ya gitu. Miss jadinya. Betul, bisa terjadi miskomunikasi, betul. Nah, ini adalah kesempatan di mana dia bisa dapat langsung informasi dari sumbernya lah kira-kira gitu. Ya. Sementara dari pihak leadershipnya, dari para pimpinan ini yang melakukan pertemuan ini, em,
mereka mendapatkan banyak feedback juga. Karena bisa menanyakan langsung kepada karyawan, apa sih yang bikin kamu gelisah? Apa sih yang ada di pikiran kamu? Apakah kamu nyaman sudah bekerja di sini? Jadi bisa mendapatkan informasi kondisi karyawan yang akhirnya nanti mereka bisa apa namanya mengubah itu ke dalam sebuah entah itu program atau apa namanya masukan untuk kegiatan dan lain sebagainya, whatever it may be. Jadi sebuah conversation antar pimpinan dengan karyawan itu harus dilakukan secara reguler. Tidak bisa hanya sekedar pada saat mau eh, pas ada perlunya, misal gini, em, apa namanya, waktunya untuk rating gitu, baru ngadain performance review, cuma situ aja ketemunya, nggak bisa gitu. Untuk apa namanya, salah satu fondasi dari employee relations menurutku adalah kemampuan leadership untuk mau mendengarkan dan berinteraksi langsung dengan seluruh lini organisasinya. Itulah kira-kira. Tapi untuk mengadakan program employee relation itu harus uh, menyesuaikan sama visi misinya juga atau Iya dong. momentum aja, Miss? Ya, balik-balik lagi. Jadi gini kan, kalau kita ngomongin perusahaan, strateginya itu kan visi misinya ada, tapi terus dia punya strategi jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Visi misinya. Ya, itu harus diformulasikan sedemikian rupa kegiatannya untuk bisa mendukung itu gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang tuh kalau di perusahaan itu salah satu yang paling sulit itu mendapatkan feedback dari karyawan misalnya. Ya, pokoknya nurut aja. Kata bos apa, nurut aja. Padahal sebenarnya bosnya berharap ada interaksi gitu loh. Maksudnya kamu kasih umpan balik, ada apa gitu. Menurut kamu ini bisa apa enggak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kulturnya seperti itu, berarti leadership-nya harusnya bisa sensitif dan mengupayakan sebuah atmosfer kerja yang nyaman sehingga mereka mau untuk speak up gitu. Karena kadang-kadang leadership suka lupa dan nggak sadar bahwa hal tersebut itu tidak otomatis terjadi, apalagi di Indonesia yang kulturnya sangat malu-malu, segan dan lain sebagainya. Jadi harus di-encourage gitu. Nah, apa namanya, leaders-nya itu harus bisa untuk memfasilitasi itu. Kenapa? Karena pada akhirnya aset terbesar sebuah perusahaan itu bukanlah gedungnya, bukanlah produknya, tapi human capital gitu. Mana kita bisa mendapatkan hasil maksimal atau terbaik dari manusia, dan manusia itu memang nggak ada rumus pasti, tapi ada guidelines yang bisa diikutin gitu untuk membuat at least suasana kerja yang jauh lebih baik dan nyaman buat karyawan. Berarti harus Bayang nggak Halda maksudku? dari internalnya dulu kan, Miss? Iya, akhirnya pada Iya. begitu. Hmm. Karena seringkali gini yang agak terabaikan adalah orang fokus pada kinerja, misalnya produksi, pendapatan sales gitu, tapi lupa untuk menjaga mereka-mereka yang menghasilkan itu. Suka terlalu fokus terus lupa nanya, kamu baik-baik aja nih, sales sales kita agak tinggi nih targetnya. Menurut kalian gimana? Kadang-kadang ada leaders yang nggak sabar, yang nggak mau denger curhatan karyawan, padahal sebenarnya itu manusiawi gitu. Kembali lagi, nggak akan itu semua target tercapai kalau kita nggak bisa membantu mengajak tim kita untuk mencapainya gitu. Itu tugas leader sebenarnya. Baik, Miss. Berarti untuk eh, melakukan program employee relation itu memperbaiki internalnya dulu, baru bisa berjalan gitu ya, simple baru efektif lah kayak gitu ya, Miss.
Kembali lagi ke leadersnya maunya gimana gitu, Oh, Halda. baik. Baik. Ya kan, internal di Karena sini maksudnya internal di sini kembali lagi kepada pimpinan karena mereka kan yang menetapkan strateginya kan, mereka menetapkan goals-goalsnya kan, ya kan. betul, betul. Nah, untuk mencapai itu mereka nggak bisa hanya berharap pokoknya jadi dapat, enggak gitu. Ada aspek em, employee relations itu tadi gitu loh, faktor-faktor yang membuat mereka nyaman untuk bekerja dan mencapai target-target tersebut gitu, kira-kira. Kemudian pertanyaan selanjutnya saja, Mas. Jadi Mm-mm. berhubung dengan juga saya juga mengevaluasi dari program itu sendiri, saya juga sudah bertanya kepada informan untuk evaluasinya sendiri sebelumnya nggak pernah diadakan oleh CV Maju Bersama Spartan Fitness. Jadi kita juga nggak tahu seberapa efektifnya employer relation ini di CV Maju Bersama Spartan. Nah, saya ingin tanyakan kepada Mas ini, uh, ada nggak sih Miss waktu-waktu yang emang harus melakukan evaluasi atau misal kayak rutinnya gitu, Miss 6 bulan sekali kah atau setiap ada kegiatan langsung dievaluasi di hari itu kah atau di mana? Evaluasi itu ada dua kalau menurut saya. Satu yang umum, satu setelah sebuah kegiatan. Ya. Jadi yang umum itu sebaiknya dilakukan secara reguler. Untuk apa? Untuk selain mendapatkan umpan balik, tapi juga menunjukkan bahwa pimpinan itu ada kepedulian terhadap karyawan. Caranya dengan apa? Sekarang toolsnya banyak banget, say. Tinggal bikin survei monkey atau apa, gampang. Dan bisa anonim gitu loh. Ini yang mungkin untuk kebanyakan orang Indonesia agak khawatir dikit-dikit takut ntar ketahuan takut ketahuan nggak ini anonim gitu jadi emang orang departemen human capital ini yang harus memikirkan teknik-tekniknya bagaimana supaya orang merasa nggak apa-apa gitu untuk dia mengungkapkan pendapatnya gitu ya jadi survei tahunan misalnya untuk istilahnya kalau di apa namanya employee satisfaction survey misalnya gitu setahun nggak usah setahun sekali lah misal 2 tahun sekali aja gitu itu udah bagus. Nah, kalau misalnya habis ada kegiatan, sekedar untuk mengevaluasi kegiatannya, dari misalnya gini, apakah Anda merasa kemarin acara olahraga bareng itu eh, bermanfaat atau enggak, gitu ya? Apakah kalian jadi merasa eh, menjadi bagian dari perusahaan atau enggak, misalnya itu? Atau kalian merasa ini sebagai kesempatan yang baik berkenalan dengan orang-orang dari departemen lain, misalnya gitu? Itu boleh silakan aja gitu lebih spesifik kepada kegiatan itu dan selalu salah satu hal yang harus selalu diingat adalah dalam employee relations is a two-way communications bahwa harus selalu mendapatkan feedback cari tahu dari karyawan if not ya program-program employee relations itu hanya sekedar checking the box aja pokoknya kita udah pernah ngadain kegiatan ini tapi efektivitas dari kegiatan tersebut nggak akan pernah tahu. Jadi sebenarnya sih nggak ada waktu yang ditetapkan itu yang bisa harus berapa bulan sekali enggak tapi mungkin lebih baik itu lebih cepat lebih baik gitu ya bisa jadi misal ada kegiatan langsung dievaluasi dulu nanti untuk keseluruhannya mungkin bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya Mas. Iya, balik-balik lagi kondisinya macam-macam sih Alda gitu ya. Dari sisi jumlah karyawannya, kemudian dari kegiatan perusahaannya, terus bisa juga dari sisi resourcesnya dalam arti timnya si human resources ada berapa orang. Kadang-kadang tuh udah sibuk dengan hanya urusan gaji karena orangnya cuma ada 2 orang ya udah habis-habisan tuh setiap bulan gitu loh. Nggak ada waktu untuk bikin survei atau apa dan lain sebagainya itu juga jadi pertimbangan gitu. Namun saya kalau mau bicara tentang masalah idealnya atau enggak, sebaiknya tuh tim human capital itu harus ada orang yang assess tentang masalah employee relation secara reguler gitu. Karena kebetulan di CV ini divisi HR-nya itu hanya 1 orang sih Mas. Jadi nggak ada Tuh kan, anggota. betul.
ini saya udah jadi kebanyakan memang begitu ya. Maksudnya namanya perusahaan kan apalagi dia masih CV gitu, baru 100 orang gitu. Biasanya memang beban kerjanya itu cukup besar di HR gitu. Jadi kita nggak bisa apa namanya berharap terlalu ideal. Namun kalau mau untuk jangka panjangnya nanti dan lain sebagainya mungkin harus dipertimbangkan untuk menambah staf di HR gitu. Supaya hal-hal yang kayak gini bisa ke apa namanya kepegang. Betul. Kasihan soalnya kalau nggak kerjaannya HR berarti hanya untuk urusan gaji. Ya nggak juga sebenarnya gitu. Banyak fungsi strategis yang jauh lebih strategis gitu. Baik, Miss, seperti Apalagi sudah saya sebutkan juga itu relasi. suara kamu putus-putus, Sendiri, Alda. Suara kamu kenapa? masih putus-putus ya, Miss? Mm-mm. Da, kedengeran nggak, Da? Kedengeran, Miss. Oke, Benar, oke. Miss. Ini sudah kedengeran. Ya, Baik. Jadi setelah yang saya sebutkan tadi, kegiatan dari situ Mengaji Bersama Spartan ini, menurut Miss sendiri, apakah kegiatan ini sudah benar-benar mencerminkan bahwa ini employee relation gitu, Miss, atau memang ada kegiatan yang harus ditingkatkan lagi dan juga dikembangkan untuk si Mengaji Bersama Spartan itu sendiri? gimana ya? Paling nggak udah ada lah gitu ya kegiatan. Karena saya tidak tahu kemampuan finansialnya perusahaan ini dan juga visi misinya seperti apa, to be honest kan. Jadi saya cuma bisa bilang untuk dia ngadain misalnya gathering, terus misalnya service anniversary atau work anniversary itu dengan dirayakan, it's a start, it's a good start gitu. Cuma memang mungkin harus dipikirkan misalkan kalau misalnya terbatas budget dan lain sebagainya, strategi atau taktik apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat employee relations tadi gitu. Dan kembali lagi mungkin nggak bisa mengandalkan HR karena tadi kamu bilang orangnya cuma satu. Nah di sini pimpinan harus hadir untuk bisa meminta pimpinan semua pimpinan yang ada di perusahaan untuk memahami pentingnya employee relations sehingga mungkin masing-masing leaders itu bisa mencoba menjalankannya sendiri di departemennya gitu, membuka komunikasi yang lebih baik dengan karyawannya gitu. Atau misalnya mengadakan event-event per departemen dia sendiri aja, misalnya makan siang bareng gitu. Yuk hari apa kita makan siang bareng, masing-masing bawa sendiri deh, tapi kita duduk ngobrol aja santai gitu misalnya gitu. Itu udah sebuah kegiatan employee relations yang tujuannya adalah untuk membuat karyawan merasa dia bukan hanya sebuah objek gitu, bahwa dia adalah bagian dari kegiatan perusahaan. Memanusiakan manusia. Ngerti Ya, nggak maksudku? Nggak, ya. gitu. Tapi sebenarnya kegiatan implementasi itu nggak harus yang dalam skala besar gitu ya, Mas. Kayak misalkan dengan departemen Enggak, aja udah bisa. enggak. Gitu. Dalam arti itu kerennya iya, maksudnya kelihatan gede gitu. Oh, kita employee gathering lo seneng hore-hore bisa bawa keluarga, terus misalnya di situ leadersnya pada apa foto-foto dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah relations itu kan hubungan ya. Yang penting itu kan hubungan dalam sehari-hari kita bertemu pada saat kita bekerja gitu. Ibaratnya kayak kalau apa ya, misalnya punya pacar gitu ya. Punya pacar tapi terus kagak dibina hubungannya ya lama-lama bubar gitu kan, Dak. Ya ngerti nggak maksudku? Karena urusannya manusia gitu. Jadi emang mau nggak mau tuh kita harus mikirin, gimana ya caranya saya ngerawat nih hubungan supaya karyawan saya senang. Karyawan saya merasa terinformasi tentang kegiatan perusahaan sehingga mereka merasa apa yang mereka kerjaan itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi dia datang ke kantor tuh dengan hati seneng, excited gitu. Kepingin memberikan sumbangsih yang terbaik gitu. Itu salah satu tugas dari leadersnya perusahaan manapun gitu. Memang tanggung jawab biasanya strateginya ada di HR, namun pelaksanaannya bisa dilakukan oleh masing-masing leader. Ada misalnya gini deh, contoh paling gampang juga. Nih kemarin habis ketemu sama seorang klien gitu. Saya bingung
saya melakukan presentasi, tapi tim saya nggak memberikan feedback, gitu kan, nanya sama saya. Terus pertanyaan saya adalah, itu dalam forum terbuka? Iya. Nah, mungkin Bapak sebagai leadernya harus minta feedbacknya mungkin awal-awalnya nggak bisa langsung, Pak, karena nggak semua orang berani untuk mengungkapkan pendapatnya, gitu. Mungkin Bapak bisa nanti setelah presentasi udah paham semua, pegang aja 1-2 orang untuk bertanya lebih langsung untuk feedbacknya. Terus nanti pelan-pelan cari cara gimana encourage yang lainnya untuk mau berbicara, gitu. Karena psikologis manusia kan macam-macam. Betul. Ya, ada yang punya anak 3 dengan hutang pinjol banyak, ada yang punya anak 1 tapi nggak punya hutang, jadi bahagia aja. Tapi ada yang sebelah itu dimarah-marahin sama mertua, datang ke kantor juga hatinya udah kesel. Nah, disinilah leadership, peran leadership dan employee relations tuh program-programnya tuh untuk membantu. Em, apa namanya? Untuk memastikan everybody's on the same page, ya. Bisa sama-sama maju ke tujuan yang sama dari perusahaan. Berarti justru kalau sudah melakukan employee relation dari lini atau departemen yang kecil bisa lebih baik lagi ke satu whole perusahaan itu ya, Miss. Betul. Dan seringkali orang suka bingung. Biasanya gini, anak finance taunya cuma urusan finance dong. Hmm. Anak apa namanya, bagian SCM, supply chain, nggak ngerti tuh yang dilakukan sama orang sales misalnya. Nggak kenal bahkan sama orang salesnya. Buatlah kegiatan di mana saling kenal. Itu sih. Balik-balik lagi, kayak aku kasih analogi pacaran, kalau kagak dibina lama-lama putus. Betul. Nah, sama namanya sama employee juga sama. Itu dicuekin, itu employee lama-lama dingin nih. Lu butuh gua kagak? Gitu, ya kan? Kalau kagak butuh gua cari tempat lain dah gitu. Padahal kan kebanyakan perusahaan tidak mau melakukan itu, susah. Kenapa perusahaan nggak mau nggak mau cari karyawan baru? Ngedidik dari awal lagi. Itu capek. Jadi idealnya tuh dia bisa stay di perusahaan itu untuk waktu yang lama, dan juga jenjang karir itu juga jelas, strategi HR-nya juga jelas. Jadi apa namanya, itu akan sangat membantu perusahaan dalam operasionalnya. Kebayang ya? Kalda suaranya hilang. Pasti terdengar ya, Miss. Nah, kamu harus Ya, mendekat ke mikrofon. ya berarti employer relation sendiri ini termasuk satu hal yang penting untuk perusahaan itu sendiri, ya, Miss. Baik, itu aja sih, Miss, untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena eh sebelumnya juga sudah ada dari beberapa informan. Sebenarnya makasih Ya, nggak banget apa-apa. banget, Bismillah, karena udah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya izin Mm-mm. untuk capture dulu ya, Miss.